Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Kurniawati, NPMG 1B019011, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mengolah data laporan praktikum mekanika tanah dengan menggunakan program Excel. Kita langsung buka Microsoft Excel. Kemudian kita buka filenya. Kita buka filenya. Kemudian di sini saya sudah membuat atau menyiapkan data-datanya yang nanti akan kita masukkan ke dalam tabel yang sudah terprogram atau sudah ada rumus-rumusnya yang nanti akan otomatis muncul hasilnya. Nah, di sini sudah ada grafik ya, kemudian tabel pemadatan ringan di praktikum mekanika tanah. Di sini kita sudah ada data berat massa tanah basah, berat mol. Kemudian di sini kita akan mencari berat isi basah. Di sini berat isi basah sudah ada rumusnya, yaitu gamma B sama dengan B2 dikurang B1 dibagi V. Nah, di mana B2 merupakan berat tanah plus berat mol dan B1 berat mol, kemudian V adalah volume mol. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rumus yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini. Nah, di sini rumusnya yaitu di mana tadi rumusnya berat tanah basah plus mol dikurang berat mol dibagi volume mol. Kemudian di sini sudah ada rumusnya. Nah, untuk mengisi kolom-kolom yang ada di samping, kita tinggal kita tinggal klik, kemudian arahkan kursor ke bagian kanan bawah, kemudian kita klik, kemudian kita tarik ke samping. Nah, akan langsung muncul hasilnya dengan rumusnya. Nah, sudah pas. Kemudian kita akan mencari berat isi kering. Nah, di sini berat isi kering yaitu rumusnya gamma B dikali 100 per 100 ditambah kadar air yang sudah kompaksi. Maka untuk mencari berat isi kering, kita harus mencari kadar air. Di sini kadar air, kita juga akan mencari berat air. Berat air yaitu W2 dikurang W3, di mana tanah basah plus cawan dikurang tanah kering plus cawan. Di sini saya sudah menyiapkan rumusnya, yaitu berat tanah basah plus cawan dikurang berat tanah kering plus cawan. Kemudian dengan cara yang sama kita klik, kemudian kita copy ke samping, maka hasilnya akan langsung otomatis muncul. Kemudian berat tanah kering. Berat tanah kering W3 dikurang W1. W3 dikurang W1. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan rumusnya. Dengan cara yang sama kita salin saja. Kita salin. Nah, dengan otomatis hasilnya akan juga muncul. Kemudian tanah basah. Tanah basah W2 dikurang W1. Di sini sudah ada rumusnya. Tinggal kita salin dan otomatis hasilnya akan langsung muncul. Kemudian untuk kadar air di sini sudah ada rumusnya, yaitu berat air dibagi berat tanah kering dikali 100. Dengan cara yang sama, kita klik, kemudian kita copy rumusnya ke samping seperti ini. Kemudian hasilnya akan langsung muncul. Nah, kemudian kita bisa mencari berat isi kering. Berat isi kering tadi gamma B atau berat isi basah dikali 100 dibagi 100 ditambah kadar air yang sudah dikompaksi. Di sini sudah ada rumusnya. Kemudian kita salin seperti tadi, kita klik, kemudian kita arahkan kursor, kita tarik ke samping. Kemudian hasilnya akan langsung muncul, di mana
grafiknya juga akan otomatis terbentuk. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuat grafik ini. Nah, kemudian berat isi zero air freight atau gamma ZAV. Di sini kita akan mengisinya dengan rumusnya adalah ini. Rumusnya ini, kemudian kita klik, rumusnya adalah GS dikali gamma W, GS di mana GS adalah berat jenis tanah yang sudah kita cari sebelumnya, dikali gamma W yaitu bernilai 1 dibagi 100 ditambah kadar air dikali berat jenis tanah dikali 100. Nah, di sini kita sudah punya rumusnya, di sini kita sudah punya rumusnya. Tinggal kita salin, kita klik seperti tadi, kita salin ke samping kanan. Kemudian dengan karena ini ke samping, kita copy dulu ke samping. Baiklah, seperti ini. Dengan otomatis hasilnya akan muncul. Dan grafiknya juga otomatis terbentuk. Nah, kemudian kita akan membuat bagaimana cara membuat grafik ini. Nah, kita klik insert. Di menu insert kita klik scatter. Kemudian kita klik bagian scatter with straight line and marks. Dan kita klik, kita pindahkan ke tempat yang akan kita buat grafiknya. Kemudian klik kanan, kita select data, kemudian kita hapus saja yang ini, kita add baru. Kita mau buat grafik pemadatan ringan. Kemudian X-nya yaitu di sini kita X-nya kadar air. Nah, kita blok semua yang kadar air. Kemudian Y-nya yaitu berat isi kering. Nah, kita blok juga berat isi kering. Kita klik OK. Kita add lagi untuk yang, kemudian kita klik lagi untuk yang zero air void. Kemudian X-nya kadar air. Kemudian Y-nya kita isi zero air void. Kita blok yang ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita OK lagi. Nah, di sini kita tinggal atur koordinatnya, yaitu dengan kita klik 2 kali. Kemudian muncul seperti ini. Kita atur untuk mayor unitnya, kita atur 2. Untuk minor unitnya kita atur 4. Kemudian ini sampai 35. Ini 0. Ini tadi kita mulai dari 20. Nah, kemudian sudah terbentuk, kita close. Kemudian kita yang samping ini kita mulai dari 1. Kemudian maksimumnya kita isi 2. Kemudian kita close. Bentar, kita klik ini dulu, kita masuk ini, terus ini udah jadi.
kemudian untuk yang garis-garis koordinatnya kita klik bagian layout, kita klik yang bagian grid lines, primary horizontal, kita klik yang minor, kemudian yang vertikal juga kita klik yang minor, yang itu, berarti yang minor ya. Kemudian kita membuat axis title yang bawah, kadar air dalam persen, kemudian untuk yang vertikal berat isi kering dan zero effort sebenarnya ya, kita buat berat isi kering aja. Kemudian kita buat chart title dengan kita buat seperti ini. Titlenya pemadatan ringan. Nah, udah jadi seperti ini bentuk dari grafiknya. Jika kita mengubah angka-angka dari tabel juga akan merubah bentuk grafiknya. Kemudian saya juga punya yang pemadatan berat. Nah, dengan cara yang sama kita blok juga di sini dengan rumus yang sama juga tentunya. Kemudian kita blok juga. Nah, kemudian grafiknya akan langsung terbentuk ya. Di sini kita juga tarik, kita copy, kemudian kita copy lagi. Nah, jadi untuk yang zero effort, nah udah jadi, grafiknya juga sudah jadi seperti ini. Nah, seperti ini grafiknya. Kemudian saya juga punya yang analisa saringan. Di sini untuk analisa saringan saya punya 2 data. Ini untuk yang 1 sampel, ini untuk yang 2 sampel. Nah, kita akan bahas yang 2 sampel. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan datanya, Kita masukkan datanya di sini. Nah, untuk grafiknya di sini yang sampel A yaitu persen lolosnya. Kemudian ada juga diameter saringannya. Nah, kita coba buat grafik analisa saringan yang ini ya. Di mana kita insert scatter, kemudian kita klik yang scatter with stranger line, kemudian kita arahkan tab tempat grafiknya kita klik kanan, kemudian select data kita add sampel A, kita buat sampel A, kemudian X seriesnya kita masukkan diameter saringan kita blok seperti ini. Kemudian untuk Y-nya kita masukkan yang persen lolos sampel A. Kita masukkan. Kemudian grafiknya langsung terbentuk. Kita tekan OK. Kemudian kita add lagi untuk yang sampel B. Oke. X-nya sama, X-nya yaitu diameter atau ukuran saringannya. Kemudian untuk yang Y, kita masukkan yang sampel B yang persen lolos. Kita blok, kemudian OK. Nah,
grafiknya langsung terbentuk. Nah, kemudian kita tinggal edit di koordinatnya. Kita mulai dari 0, kita sampai 10, kemudian 2, kemudian 4. Nah, close. Nah, kemudian yang sampingnya juga, yang sampingnya udah pas ya, udah sama. Kemudian kita tambahkan titelnya, axis title yang horizontal dulu. Horizontalnya yaitu diameter saringan. Meter saringan. Saringan. Nah, saringan. Hai. Salah. Diameter saringan. Kemudian untuk yang axis title yang bagian vertikal. Bagian vertikal yaitu persen lolos. Persen lolos. Oke. Spasi dikit, kasih spasi dikit. Enter. Nah, kemudian kita tambahkan chart title, di mana chart title-nya kita melakukan praktikum analisa saringan. Oke, enter. Nah, kemudian, grid line-nya kita buat yang horizontal minor, yang vertikal juga minor. Nah, jadi seperti itulah kira-kira pemrograman komputer untuk pengolahan data di praktikum mekanika tanah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.